Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlaili Fauziah dengan NIM 402190075 dari kelas Perbankan Syariah D. Dosen pengampu Bapak Nizar Haris Masnuri, Magister Komunikasi. Ini saya akan menjelaskan mengenai transaksi finansial dan non-finansial di BSI Mobile Banking. Dan apa itu BSI Mobile Banking? BSI Mobile Banking merupakan aplikasi mobile banking perbankan syariah yang berfungsi untuk memberikan kemudahan transaksi layanan perbankan melalui smartphone dengan cara yang aman, cepat, mudah, serta dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Untuk selanjutnya yaitu penjelasan contoh transaksi finansial dan non-finansial di aplikasi BSI Mobile Banking. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai fitur-fitur yang ada di BSI Mobile Banking yang meliputi transaksi finansial maupun transaksi non-finansial. Berikut adalah tampilan awal di dalam aplikasi BSI Mobile Banking. Tertera di sini banyak sekali fitur-fitur yang memudahkan nasabah seperti info rekening, transfer, bayar, beli, layanan islami, berbagi siswa, emas, favorit, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan yang pertama yaitu transaksi finansial. Untuk transaksi finansial, contohnya seperti menu transfer. Menu transfer atau kirim uang memudahkan nasabah dalam mengirim uang ke rekening BSI ataupun rekening bank lainnya tanpa harus jauh-jauh pergi ke ATM. Transfer bisa dilakukan secara online selama 24 jam non-stop tanpa harus pergi ke ATM. Untuk menu transfer di sini ada 3, yaitu transfer antar rekening Bank Syariah Indonesia, transfer ke bank lain, yaitu selain ke Bank Syariah Indonesia bisa ke bank konvensional, tetapi dikenakan biaya admin. Dan untuk yang terakhir yaitu KRIS. Untuk transfer ke bank lain misalnya, di sini kita disuruh memasukkan kata sandi terlebih dahulu. Setelah itu di sini ada pemilihan yaitu transfer online atau transfer SKN atau clearing. Klik transfer online. Nah, ada transfer ke bank lain yaitu syariah bank, lokal bank, foreign bank atau bank asing atau lainnya. Untuk saya akan mencontohkan transfer ke lokal bank. Di sini saya akan memilih Bank BRI, lalu memasukkan nomor rekening tujuan, lalu klik selanjutnya, dan pilih masukkan nominal berapa yang akan ditransfer ke rekening tadi. Untuk selanjutnya yaitu menu pembayaran. Fitur pembayaran yaitu segala pembayaran kebutuhan harian dan bulanan bisa dilakukan nasabah dari mana saja dan kapan saja. Di menu pembayaran ini banyak sekali pilihan apa saja yang bisa dibayarkan oleh nasabah seperti PLN Postpaid, telepon atau HP atau Telkompay, akademik atau pembayaran SPP,
institusi atau untuk pembayaran UKT kuliah, pembayaran tiket, asuransi, internet atau TV kabel, e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, Lazada, Tokopedia, dan lain sebagainya, berbagi ZISWAF, pembayaran BPJS, haji dan umroh, penerimaan negara, PDAM, multi payment, perusahaan gas negara, dan Hasanah Card. Di sini saya akan mencoba melihat untuk e-commerce. Nah, di e-commerce ini ada pilihan merchant seperti Bukalapak, Tokopedia, dan sebagainya. Saya akan mencoba membuka Shopee. Nah, di sini akan tertera nomor bayarnya atau nomor transaksi dari yang ada di Shopee, terus diketikkan di sini. Untuk selanjutnya yaitu menu pembelian. Menu pembelian, nasabah dimudahkan untuk membeli keperluan harian dan bulanan seperti voucher HP, PLN, e-money, paket data, top up, streaming video dan musik, akikah, kartu debit. Seperti halnya untuk membeli pulsa atau paket data, nasabah tidak perlu lagi keluar rumah untuk pergi ke toko terdekat, karena bisa dilakukan dengan membeli di aplikasi mobile banking yang bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Di sini saya akan mencontohkan dalam pembelian PLN, token PLN. Nah, klik beli token, lalu masukkan nomor meteran PLN, lalu klik selanjutnya, masukkan PIN, klik selanjutnya, lalu di sini akan ada pratinjau, yaitu melakukan pembelian PLN prabayar, disertakan nomor transaksi, nomor meteran, terus nama pemilik token, tarif atau daya, serta admin bank yang harus dibayarkan oleh nasabah. Lalu klik selanjutnya apabila menjadi membeli. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai menu kris. Di aplikasi BSI ini untuk menu kris ada di bagian bawah di samping menu beranda. Kris atau Quick Response Indonesian Standard adalah kode QR yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI untuk pembayaran. Dengan memanfaatkan teknologi QR kode, pembayaran menjadi lebih cepat dan mudah. Kris sekarang telah digunakan oleh semua merchant seperti online shop dan juga digunakan oleh bank digital yang digunakan untuk menunjang terciptanya cashless society. Penggunaan kris sendiri bisa dilakukan apabila nasabah berbelanja di mall tetapi tidak membawa uang tunai, maka nasabah bisa langsung scan QR kode lewat aplikasi BSI Mobile seperti ini, lalu langsung input jumlah pembayarannya berapa sesuai yang tertera dan selesai. Untuk fitur selanjutnya yaitu fitur emas. Fitur ini tersedia bagi yang mau investasi dengan membeli emas secara elektronik dengan fitur emas dari BSI. Fitur ini memungkinkan nasabah membeli emas dengan hitungan rupiah atau gram. Pembelian emas di BSI ini menggunakan akad jual beli dengan minimal pembelian 0,05 gram dan maksimal 100 juta rupiah per hari. Nasabah juga bisa menjual secara langsung emasnya atau memilih ditarik secara fisik.
Pencairan tabungan emas ke emas fisik bersertifikat bisa dilakukan dengan pecahan keping emas mulai dari 2 gram, 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, dan 100 gram. Di sini menu emas ada 2, yaitu emas dan gadai emas. Menu emas sendiri di sini berisi persetujuan dalam melakukan transaksi, serta ada syarat dan ketentuan yang harus dilampirkan seperti menuliskan nomor pokok wajib pajak atau NPWP serta mengunggah foto selfie dengan foto NPWP. Untuk nominal contohnya untuk memasukkan setoran awal seperti Rp500.000, lalu konversi berat emasnya berapa, dan lalu klik mencentang kotak ini bahwa setelah menyetujui dikarenakan PPh pasal 22 sebesar 0,9% dari total pembelian emas. Lalu ada gadai emas. Gadai emas fisik di sini berisi penjelasan mengenai fasilitas untuk memenuhi dana jangka pendek seperti objek gadai, jangka waktu, nominal pembiayaan, financing to value, biaya administrasi, akad yang akan digunakan, dan persyaratan apa saja yang digunakan atau dilakukan dalam gadai emas ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk transaksi non-finansial. Untuk transaksi non-finansial, saya mencontohkan info rekening. Menu info rekening ini yaitu menu yang berfungsi agar nasabah bisa melakukan pengecekan terhadap segala informasi yang berkaitan tentang transaksi di rekening. Saya mencontohkan seperti informasi saldo. Untuk informasi saldo ini digunakan nasabah jika mau melihat jumlah saldo rekening saat ini. Untuk bisa melihat saldo berapa yang dimiliki nasabah harus memasukkan PIN terlebih dahulu. Lalu klik selanjutnya. Nah, di sini akan tertera informasi saldo Anda pada akun rekening sebesar berapa. Lalu selanjutnya yaitu daftar mutasi rekening. Di daftar mutasi ini menjelaskan jika nasabah mau melihat rekapitulasi pengeluaran dan pemasukan dalam beberapa hari belakangan. Untuk transaksi terakhir saya akan mengeceknya 5 transaksi, lalu masukkan PIN. Untuk selanjutnya, nah di sini akan tertera daftar mutasi rekening saya per tanggal 12 Juli 2021 pada pukul 10 pagi dengan kredit senilai 91.500. Keterangannya yaitu migrasi saldo yang semula dari rekening Bank BRI Syariah ke migrasi ke rekening Bank Syariah Indonesia. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan fitur transaksi non-finansial lain seperti layanan Islami. Di layanan Islami ini BSI menyediakan layanan dalam hal layanan ibadah yang bisa dilakukan nasabah di mana saja dan kapan saja. Jadi BSI tidak hanya menyediakan layanan dalam hal keuangan saja. Di layanan Islami ini ada juz amma per ayat, asmaul husna, hikmah, dan kalkulator kurban. Di menu juz amma ada surat ataupun ayat-ayat yang bisa dibaca oleh nasabah jika nasabah ingin mengaji dan kebetulan berada di luar tetapi tidak membawa Al-Quran, bisa membacanya lewat aplikasi BSI ini.
Lalu selanjutnya yaitu Asmaul Husna. Nah, di Asmaul Husna ini berisi 99 nama-nama Allah. Jika nasabah ingin membaca maupun menghafalkan Asmaul Husna ini dan kebetulan tidak membawa catatan maupun kertas hafalan, maka bisa menghafalkan maupun membaca melalui aplikasi BSI Mobile Banking ini. Selain itu juga ada hikmah. Di sini hikmah berisi seperti kata-kata maupun hadis Rasulullah dan kesimpulan atau pengertian. Contohnya yaitu hijrah agar bisnis sesuai syariah dari Ustadz Dr. Oni Sahroni, anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Syariah Indonesia. Di sini menjelaskan apa itu hijrah, lalu hadis yang menjelaskan mengenai hijrah, lalu ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hijrah juga. Dan yang terakhir yaitu ada kalkulator kurban. Di sini akan tertera harga kurban, hewan kurban seperti sapi maupun kambing. Sekarang untuk harga sapi senilai 16.800.000 dan harga kambing senilai 2.500.000. Sekian penjelasan dari saya mengenai transaksi finansial dan non-finansial yang ada di aplikasi BSI Mobile Banking. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.